Saya perlu jelaskan, kami membagi ada visi kami tentu targetnya membangun manusia yang terukur di dalam indeks pembangunan manusia. Lalu misi utama untuk mencapai visi itu adalah birokrasi yang melayani. Jadi kalau dibilang pilih satu, tentu kami punya 6 program: kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi, sembako, dan pembagian usaha, pembagian hasil 82. Tapi yang paling penting bagi kami, misi utama adalah reformasi birokrasi. Kita menghadapi kesulitan, birokrasi yang barunya, golongannya belum sampai. Jadi saat ini kami yakin adalah 80% PNS sudah sangat baik, sudah bersyukur dan gaji yang ada. Sekarang di PNS yang paling rendah, kalau dia sesuai dengan kinerja, bisa 13 juta per bulan. Kami harapkan Oktober tahun ini, kalau saya kembali lagi ke kantor, yang diterima tahun 2010, anak-anak muda yang baik itu sudah akan menduduki posisi golongan bisa eselon 2, 3, dan 4. Sehingga kalau yang tidak mau kita keluar. Jadi PNS birokrasi akan diramping, tetapi dengan orang-orang yang bersyukur dan senang penghasilan yang ada. Eselon 2 sudah digunakan menjadi 5 juta. Tetapi yang paling penting adalah birokrasi. Tanpa birokrasi yang bersih, transparan, profesional, tidak mungkin 6 program kami bisa jalan. Tidak mungkin strategi kami bisa jalan, termasuk kebijakan kami itu bisa diimplementasikan dalam program-program. Saya kira itu. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih. God bless you always, Pak Ahok. Kita masih ada 2 pertanyaan lagi, Pak Ahok. Selamat siang Pak Ahok. Saya nama saya Anton Kurniawan, mewakili komunitas di Sydney. Kami ingin coba menanyakan dalam hal menciptakan Jakarta sebagai smart city versus kondisi infrastruktur yang ada sekarang. Bagi pertanyaan kami, bagaimana Bapak akan mempercepat pelaksanaan program ini? Terima kasih Pak. Ini mana yang jelas tuh? Saya jelasin di Smart City. Smart City kenapa? Putus tadi. Baik Pak. Dalam hal menciptakan Jakarta sebagai smart city versus kondisi infrastruktur yang ada sekarang dan kondisi-kondisi yang ada sekarang, pertanyaan kami bagaimana Bapak akan mempercepat pelaksanaan program ini, program smart city. Ya. Terima kasih Pak. Ya Pak. Ya, terima kasih. Pertama yang kami lakukan adalah membereskan infrastrukturnya. Kita membuka peluang kepada para provider untuk memasang fiber optik. Kami juga menyediakan trotoar yang dibangun itu tiap 30 meter ada sasnya, ada sumurnya, sehingga untuk kabel-kabel fiber optik inbound di bawah. Kita tidak mau lagi trotoar yang baik digali-gali lagi. Kami juga keluarkan peraturan semua gedung itu kalau meminta sertifikat layak fungsi itu wajib menyediakan tempat untuk provider masuk sehingga tidak bisa disewakan. Nah sekarang Jakarta kalau bicara di luar gedung kita sudah hampir mirip dengan Singapura 4G itu. Jadi target kami 2018 dalam dan luar gedung 4.5G di Jakarta sama dengan Singapura. Ya, jadi Smart City selain infrastruktur itu kita jadi, kita juga membangun banyak tempat startup. Selain Wi-Fi, startup, hampir semua Petra itu ada Wi-Fi. Kita juga membangun tempat lokasi startup agar anak-anak muda bisa lakukan. Kami juga mendorong, termasuk virtual office juga kami izinkan, kami kasih izin. Artinya kami ingin anak-anak muda itu berpartisipasi dan menggunakan pemanfaatan teknologi. Tentu smart city yang kami bangun di balai kota itu selain untuk transparansi juga kami lakukan sebetulnya untuk menunjang partisipasi publik. Karena strategi kami adalah bagaimana menggunakan transparansi, bagaimana menggunakan transaksi non tunai untuk kita mempelajari melacak perilaku dari orang Jawa ini bisa memberikan pelayanan lebih baik. Jadi selain partisipasi laporan,
Kami juga akan mendorong Jakarta menjadi kota yang non tunai, sehingga kami bisa melayani penduduk Jakarta lebih baik, termasuk bisa mengalokasikan subsidi dengan baik. Jadi sekarang Jakarta sudah terpasang 5.049 CCTV yang bisa deteksi wajah sebetulnya. Jadi itu sudah terpasang 5.049, namun targetnya 6.000 tidak dicapai. Karena ada beberapa titik yang memang ada kesulitan, ada gaya hijau, ada dot, tapi lumayan sudah terpasang 5.049. Dan kita mewajibkan semua PNS itu menggunakan teknologi dan lampiran. Jadi bagi kami smart city ke depan harus membuat hidup orang Jakarta lebih mudah, lebih transparan, dan pejabat pun nggak bisa macam-macam karena diawasi, dikontrol oleh warganya. Saya kira itu konsep smart city yang kami bangun. Terima kasih. Terima kasih. Saya yakin Jakarta akan lebih hebat daripada Sydney, Pak. Kami ada satu pertanyaan yang terakhir. Saya serahkan ke. Selamat sore Pak Ahok. Nama saya Noktar. Pertanyaan ini berkenaan dengan hasil efek dari pidato Pak Ahok yang di Pulau Seribu. Adapun saya pribadi sudah menonton secara keseluruhan video ini dan menurut saya pribadi itu Bapak tidak ada bersalah. Nah, saya mendukung Pak Ahok 100%. Jadi pertanyaan saya di sini Pak Ahok, dalam masa kampanye ini apakah tantangan yang terbesar yang pernah dihadapi Pak Ahok selain masalah penistaan dan ketidakpastian hukum yang ada di Indonesia? Terima kasih Pak Ahok.